Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Bayuseno dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin UNS 2020. Nah, tujuan saya di sini untuk menjelaskan tentang sistem penggerak mobil. Industri otomotif senantiasa menghadirkan berbagai macam inovasi demi menambah kenyamanan penggunanya. Salah satunya adalah sistem penggerak roda kendaraan atau sistem penggerak pada mobil. Secara umum, pengertian sistem penggerak mobil dapat diartikan sebagai komponen penting untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda. Sebagai penyalur tenaga dari mesin ke roda, rangkaian sistem kemudi ini menjadi hal yang penting dalam mendukung performa sebuah mobil, mulai dari unsur kenyamanan, kestabilan, hingga efisiensi. Beragam sistem penggerak roda pada mobil. Terdapat 4 sistem penggerak roda pada mobil. Yang pertama, FWD front wheel drive atau biasa disebut penggerak roda depan. Yang kedua, WD rear wheel drive atau biasa disebut penggerak roda belakang. Yang ketiga, 4WD 4x4 atau biasa disebut penggerak 4 atau 2 roda. Yang terakhir, AWD all wheel drive penggerak 4 roda. Sistem penggerak FWD atau front wheel drive merupakan jenis mode penggerak di mana tenaga dari mesin akan disalurkan ke dua roda depan mobil. Pada sistem penggerak FWD, hanya dua roda pada bagian depan mobil saja yang akan aktif bergerak. Hal tersebut dapat menguntungkan karena traksi yang dihasilkan juga lebih baik. Sistem penggerak FWD pada umumnya dikombinasikan dengan tipe mesin depan yang memiliki posisi melintang, front engine, front wheel drive. Saat ini, hampir seluruh jenis mobil mulai dari city car, hatchback, sedan kecil ataupun besar, MPV, serta SUV menggunakan sistem penggerak FWD. Kelebihan yang pertama, lebih efisien dikarenakan penggerak roda depan memungkinkan tenaga mesin dapat sampai pada roda secara efisien dan optimal. Hal tersebut dikarenakan posisi mesin, gearbox, dan penggerak semuanya berada di depan. Yang kedua, lebih ringan. Karena konstruksinya lebih ringkas, maka bobot keseluruhan pun bisa dipangkas. Yang ketiga, kabin lebih lega. Karena posisi mesin pada penggerak roda depan melintang, transverse, juga membuat ruang mesin dibuat menjadi lebih kompak. Kekurangan FWD. Yang pertama, beban kerja lebih berat dikarenakan roda dan suspensi fungsinya sebagai penggerak dan juga kemudi. Yang kedua, usia komponen tidak lama dikarenakan roda dan suspensi fungsinya sebagai penggerak dan juga kemudi. Yang ketiga, handling kurang. Mobil dengan penggerak roda depan lebih cenderung understeer. Penggerak RWD, penggerak rear wheel drive atau RWD biasa disebut penggerak roda belakang yang menyalurkan tenaga mesin ke roda belakang. Kelebihan dan kekurangan RWD. Kelebihan RWD yang pertama, distribusi bobot optimal lantaran posisi mesin di depan, gearbox dan drive shaft di tengah dan diferensial di belakang membuat distribusi bobot menjadi lebih optimal. Akibat dari distribusi bobot yang optimal membuat kerja roda lebih optimal karena fungsi roda depan hanya berfokus pada kemudi dan roda belakang hanya untuk penggerak. Yang ketiga, handling lebih baik karena distribusi bobot yang lebih optimal. Kekurangan RWD. Yang pertama, efisiensi tenaga kurang karena posisi mesin di depan, maka tenaga akan disalurkan ke roda belakang. Perjalanan panjang memproduksi tenaga mesin yang sampai di roda belakang bahkan bisa mencapai 30%. Yang kedua, ruang mesin lebih besar dikarenakan pada penggerak roda belakang umumnya mesinnya menganut layout longitudinal atau membujur. Yang ketiga, dimensi kabin terkompensasi dikarenakan lantai kabin akan disesaki dengan terowongan untuk transmisi dan drive shaft. Mobil berpenggerak 4 roda, 4 wheel drive
atau 4x4, merupakan sistem penggerak yang menyalurkan keluaran tenaga mesin ke seluruh roda. Biasanya, sistem gerak ini ada pada kendaraan yang dipakai untuk medan berat atau off-road. Sistem penggerak 4WD sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, part-time. Sistem part-time merupakan sistem penggerak 2WD yang digunakan di jalan sampai di kondisi pengemudi memerlukan sistem 4WD untuk berkendara di luar jalan. Misalnya, kondisi jalan yang lebih ekstrim. Setelah itu, pengemudi harus mengubah atau menukar sistem penggerak ke 4WD secara manual. Itu juga sebaliknya. Full time. Selanjutnya, pada sistem full time, mesin mobil akan selalu menyalurkan daya ke setiap roda sepanjang waktu. Dengan sistem tersebut, tidak akan ada resiko kerusakan penggerak roda karena perbedaan pusat untuk mengatasi ban yang berputar pada kecepatan yang berbeda selama belokan atau tikungan. Yang ketiga, otomatis. Untuk jenis yang terakhir atau 4WD otomatis merupakan gabungan antara dua jenis sebelumnya. Sistem penggerak akan diubah secara otomatis sesuai dengan kondisi jalan yang dilalui. Kelebihan dan kekurangan 4WD. Kelebihan, akselerasi lebih baik, grip lebih baik di segala medan, handling yang lebih baik. Kekurangan 4WD, lebih boros BBM, perawatan komponen lebih mahal. All-wheel drive, tipe AWD, all-wheel drive, yang merupakan salah satu bagian dari 4WD. Sistem penggerak mobil ini menggunakan keempat roda untuk menempuh berbagai medan jalan. Sesuai dengan namanya, mobil dengan sistem penggerak all-wheel drive akan mengaktifkan seluruh roda. Kelebihan sistem penggerak all-wheel drive. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas grip ban dan handling mobil dalam berbagai macam kondisi. Yang kedua, memiliki traksi yang lebih baik. Yang ketiga, sistem AWD selalu bekerja terus-menerus. Kekurangan sistem penggerak roda all-wheel drive. Yang pertama, efisiensi bahan bakar menjadi berkurang. Yang kedua, menambahkan beban mobil dan kerumitan mobil. Yang terakhir, kurang maksimal digunakan dalam medan off-road yang ekstrim. Sekian penjelasan saya mengenai sistem penggerak mobil. Bila ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.